validatornya loh Pak Dhani. Betul. Tidak ada lembaga siapa yang memvalidasi. Ya kan, sampai dengan blockchain 4.0 saja, siapa yang melabel ini teknologi saya adalah 4.0. Nah, komunitas itu sendiri gitu. Boleh nggak sih Pak Dhani? Kita lompat saja deh. Ya. Kita lompat deh. Nagaya adalah menggunakan teknologi blockchain 11.0 seperti tadi yang dikatakan Pak Yohanes. Ya. Boleh nggak sih? Aduh. Kan nggak ada validator, nggak ada yang bisa membantah. Gitu. Siapapun bisa klaim ya Pak ya jadinya. Siapapun bisa klaim. Nah, mungkin dari Pak Dhani mungkin juga ada pandangan soal itu. Nanti sebelum saya juga akan tunjukkan deh. Saya akan tunjukkan generasi. Tapi apa Pak Dhani mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak? Oke, saya lagi buat catatan nih ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak ya pertanyaannya. Oke, sebenarnya, nah ini bagi mungkin teman-teman di sini juga ada yang mungkin sudah pernah ditawarkan ya dan segala macam. Saya mau sampaikan mungkin seperti ini Pak ya. Tidak ada salahnya Pak. Ya, tidak ada salahnya ya kalau misalkan sebenarnya kalau kita ngomong dari sudut pandang teknologi ya, teknologi dalam tanda kutip ya Pak ya, pasti itu selalu berkembang. Pasti. Tidak mungkin. Ya. Nanti mungkin Pak Yunius boleh tambahkan karena Pak Yunius ini kan orang IT Pak dan paham IT dengan sangat ya Pak ya. Nah mungkin saya berikan izinkan saya memberikan pandangan saya dari sudut pandang seorang pebisnis Pak ya. Jadi kalau misalkan kita teknologi itu pasti akan selalu berkembang ya. Tapi kalau kita ngomong berkembang pun siapa yang menentukan? Ya itu kan tentu ya siapapun boleh klaim ya Pak ya. Itu kan gampang. Ya kalau kayak mengklaim teknologi 11,0 pun sebenarnya bisa, tapi memang tidak akan kita lakukan seperti itu Pak, karena bukan itu yang kita jual. Ya, nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, nah ini tolong perbaiki saya kalau saya salah ya Pak ya. Soalnya saya menerima ini dari Pak Yohanes. Ya, nah saya sebenarnya kalau dari sudut pandang safety versus speed, ya sebenarnya kalau kita ngomong teknologi itu apa sih? Iya nggak sih? Teknologi itu kan sebenarnya kalau nggak lebih cepat, kalau nggak lebih aman, itu doang. Ya nggak sih? Nggak ada lagi yang lain. Betul nggak? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang, nah ini mungkin nanti Pak Yunius boleh tambahkan lebih dalam ya. Setahu saya Pak, kalau dia itu speednya lebih kencang, dia itu akan mengorbankan security. Jadi biasanya security-nya lebih rendah. Terbalik kalau misalkan security-nya lebih tinggi, speed-nya lebih pelan. Ya, nah jadi kalau misalkan kita bilang 5.0 ini apakah dia lebih cepat atau dia lebih aman? Nah kalau misalkan dia bilang dia dua-duanya ya jujur saya tidak percaya Pak. Ya saya sih jujur nggak percaya. Tapi mungkin sudut pandang saya dari sudut pandang seorang yang awam Pak. Jadi mungkin saya salah. Nah tapi saya ingin berbicara dari sudut pandang bisnis Pak. Ya. Kalau misalkan kita gini loh Pak. Teknologi itu dibuat untuk apa sih Pak? Sebenarnya. Ya. Teknologi itu dibuat untuk memudahkan hidup orang, betul nggak Pak? Betul ya? Yaitu kita bikin teknologi itu terus berkembang untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Kalau teknologi dia secanggih apapun, tapi tidak bisa diterima oleh pasar, ya tidak dibutuhkan oleh pasar, ya dia mau bikin teknologi secanggih apapun, nggak akan ada gunanya Pak. Ya, nah kalau misalkan kita berbicara dari sudut pandang kripto ya Pak ya, cryptocurrency. Kripto ini kan sebenarnya kan sering ada dilema nih Pak, bahkan antara para kripto investor pun, mereka ini sebenarnya ngejar kripto itu sebagai cryptocurrency atau kripto aset. Ya, itu pertanyaan besar. Nah jadi bagi Anda yang memang sedang melihat ya dan sedang memperhatikan dunia kripto, ya terus kita ditawarkan hal-hal yang seperti ini, Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Ya Anda ngejar cryptocurrency atau Anda ngejar aset? Kalau misalkan yang Anda kejar adalah cryptocurrency, oke, Anda cari teknologi yang paling canggih, fair. Saya bisa pemahaman. Ya, kalau saya lebih cari yang paling aman. Ya, tapi kalau Anda mau cari yang paling cepat, silahkan. Tapi Anda ingat loh ya, kalau yang Anda kejar adalah cryptocurrency, berarti dia itu bertindak sebagai apa? Alat tukar. Saja. Berarti yang diutamakan benar Pak teknologinya.
Betul nggak Pak? Namun kalau misalkan kita masuk ke coinmarketcap.com ada 20.000 lebih cryptocurrency, kayaknya semuanya yang dijual kan teknologi Pak. Betul tidak sih Pak? Nah, sekarang gini loh, kalau saya sebagai seorang investor, saya sebagai seorang pebisnis, saya taruh duit saya mau duit saya ini aman dan berkembang dong Pak. Bukannya saya mau taruh duit saya untuk membeli teknologi yang paling canggih. Bodoh amat teknologinya apa. Duit gue bisa berkembang nggak di sana? Aman nggak di sana? Kan simpelnya begitu Pak. Kita ngomong simpel aja deh. Kita nggak usah ngomong ribet. Ya, banyak orang yang bilang, wah lu salah. Tapi kalau di dunia kripto bukan itu yang dikejar. Saya berani tantang dia. Ayo masuk Zoom meeting sama saya. Kita debat. Nggak usah debat. Yang debat ya kayaknya bahasa keras banget ya. Diskusi. Investor paling besar pun Pak, yang masukin miliaran dolar di dalam dunia kripto, yang mereka kejar itu adalah fundamental. Itulah kenapa sekarang Ethereum itu lebih dilirik daripada Bitcoin Pak. Ya, Ethereum lebih dilirik daripada Bitcoin. Kenapa? Karena Ethereum punya perusahaan, minimal dia punya foundation. Dia punya kegunaan Pak. Ya. Nah, jadi definisi fundamental itu apa? Fundamental itu adalah akarnya kuat nggak? Nah, jadi fundamental itu kita bisa lihat Pak dari, kita tahu tuh dari mana sih fundamental itu kuat atau tidak. Fundamental itu kuat bukan ketika bull market Pak. Bull market semuanya naik. Kita jualan apapun bisa diterima. Kalau bear market itu loh, siapa yang sanggup bertahan? Nah, berarti kalau misalkan kita berbicara tentang, kita mungkin saya share screen, saya share whiteboard kali ya Pak ya. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang currency ya, berarti gunanya hanya buat jual beli, betul? Nah, berarti yang mereka andalkan apa? Yang pertama adalah komoditas. Betul tidak? Betul ya Pak ya? Ya, betul. Ya, kita lupakanlah teknologi. Sekarang kita ngomong tentang harga. Bagaimana caranya teknologi yang canggih ini bisa harganya stabil dan naik terus? Yang pertama adalah komunitas, betul? Yang kedua adalah utilitas. Utilitas kembali ke komunitas. Kalau dia punya utilitas tapi komunitasnya nggak mau pakai, ada gunanya tidak? Sekarang pertanyaan saya seperti ini, ya. Kita ngomong di pasar nih ya. Kalau lagi bull market ya Anda lihat bull market itu berarti ketika harga kripto tuh lagi pada naik semua. Ya, sekarang misalkan ya dia lagi naik, terjadilah seperti tahun 2022 awal kemarin. Bahkan Terra Luna pun jebol. Ya, harga koinnya naik, harga koinnya turun. Ya, Pak, menurut Bapak, komunitas itu akan cenderung hold atau cenderung jual kalau yang mereka andalkan hanya komunitas? Tidak ada komunitas loyal. Ya, jadi begitu kondisi market seperti ini, udah pasti mereka akan lepas. Betul Pak. Kenapa? Gara-gara Anda, kita nggak usah munafik lah ya di sini ya. Tidak perlu, saya tidak mau di grup di Zoom meeting ini ada yang munafik. Anda mempedulikan diri Anda sendiri, betul nggak? Apakah Anda beli koin tersebut gara-gara Anda pekerja sosial? Aduh, saya punya uang lebih nih, nggak apa-apa deh, biar dia turun, saya iseng. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, tolong keluar dari Zoom ini. Ya, karena bukan tempat yang tepat untuk Anda. Anda berarti bukan investor. Kalau Anda taruh duit untuk melihat duit Anda turun, wah berarti Anda bukan investor. Mohon maaf nih ya, Pak ya. Seorang investor, kalau saya taruh duit, ya saya mau duit saya naik dong. Kalau duit saya lagi runtuh, ya istilahnya turun, dan saya nggak percaya koin ini bisa menjaga nilai aset saya, ya pasti saya jual. Mau kita dibilang bertahan, jangan jual. Lama-lama komunitas, Pak, manusia holder kita nggak bodoh kok Pak. Kenapa? Kalau misalkan dia lihat ini koin cuma mengandalkan teknologi, cuman ujung-ujungnya pasar itu kan tidak bisa bohong. Betul nggak Pak? Pasar itu tidak bisa bohong. Ya jadi kalau pasar nggak bisa terima, mau barang lu sebagus apapun, ya akan dimuntahkan oleh pasar. Dan akan terjadi ketahuannya kapan? Ketika bear market. Ya, dan bear market, mau kita ngomong kripto, mau kita ngomong saham, mau kita ngomong properti, itu namanya itu ada siklusnya. Akan ada bull market, akan ada bear market. Ya,
teknologi itu jelek, tidak. Kita pasti mau semua hal yang lebih canggih, lebih cepat, lebih nyaman digunakan, lebih baik, pasti